Oke teman-teman, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kuliah dimulai, kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran. Berdoa, mulai. Cukup. Oke teman-teman, langsung saja ya. Untuk materi sudah saya kirim di Sepada ya. Teman-teman silahkan login. Kemudian materi mulai dari RPS, kemudian kontrak kuliah sudah saya sertakan di Sepada. Nanti bila Anda mengalami kesulitan dalam akses ke Sepada, nanti silahkan hubungi saya ya. Nanti mungkin ada sesuatu hal, mungkin passwordnya ataupun enroll key-nya, nanti silahkan hubungi saya. Oke, kita lanjut langsung masuk ke RPS dulu. Akan saya share screen. Oke, saya harap sudah bisa melihat semua. Bentar, RPS dulu. Nah ini. Oke teman-teman, jadi untuk mata kuliah reprografi ini nanti untuk kelas A yang mengajar Pak Munib, kemudian kelas B yang mengajar saya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, nah ini. Nah, CPMK, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. Mata kuliah ini merupakan dasar pengenalan prinsip dan metode grafika dari proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi cetak. Dilengkapi dengan sejarah, prinsip, metode repro yang sesuai dengan standar grafika. Kemudian bidang keilmuan, di sini ada keilmuan dasar cetak dan grafika, kemudian prinsip, metode repro, bahan dan jenis dalam produksi cetak. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah, mahasiswa belajar sejarah perkembangan percetakan, ruang lingkup proses cetak, dan menerapkan alur prinsip kerja cetak digital workflow. Kemudian pengaplikasian color management, pengaplikasian warna khusus atau special color, kemudian finishing, mampu mempersiapkan percetakan sampai finishing. Kemudian ini ada beberapa buku ya yang menjadi referensi, dan saya tambahkan yang belum tertulis di sini adalah buku dengan judul Reprografika. Ini seperti ini teman-teman. Anda bisa memperolehnya di UNS Press ya. Ini tulisannya Pak Yayan Suherlan, dosen seni murni. Nah, bukunya ini nanti saya fotokan covernya. Nah, teman-teman, kalau Anda belajar reprografi ini sebenarnya Anda belajar bagaimana persiapan pencetakan dokumen dengan versi banyak. Jadi atau penduplikasian dokumen. Nah, hal di sini dokumen tidak hanya buku atau tulisan, tetapi bisa jadi nanti reprografi untuk lukisan dan lain, poster dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambaran yang akan kita pelajari. Yang pertama nanti ini adalah yang pertama kali ini adalah menjabarkan dasar serta sejarah cetak grafika beserta lingkupnya. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Kemudian selanjutnya adalah mengenal pracetak dan produksi cetak lengkap dengan separasi, color mode, kemudian tinta, pengenalan kalkulasi biaya produksi, dan pasca produksi seperti ukuran, harga kertas, sampai proses finishing. Terus kemudian nanti yang selanjutnya adalah mampu merancang mock-up atau prototype dengan model dan jenis metode cetak sesuai dengan praproduksi dan pasca produksi. Nah, ini gambarannya, nanti Anda bisa baca sendiri.
Nah, di RPS ini. Nah, ini juga sudah saya cantumkan di Spada, Anda tinggal download. Nah, kemudian teman-teman sekarang kita masuk kontrak kuliah. Nah, ini untuk mata kuliah metode reprografi. Nah, teman-teman, perkuliahan rencananya kemarin kan di awal sebelum masuk semester ini kan rencananya kan mau tatap muka. Tetapi berdasarkan rapat Dewan Dosen, karena Solo juga lumayan ya COVID-nya, kemudian di FSRD sendiri ada beberapa dosen juga kena, maka perkuliahan kemungkinan selama belum ada edaran baru dari Pak Rektor, maka kuliahnya online, ya. Perkuliahan dimulai, ini kehadiran ya, kita bahas kehadiran, dimulai jam 13.00 WIB. Toleransi keterlambatan maksimal 35 menit. Kemudian mahasiswa harus berpakaian rapi dan perilaku sopan. Perkuliahan menggunakan bantuan media Google Meet dan Zoom. Nah, untuk sementara ini kita pakai Google Meet. Bila mana nanti Google Meet-nya kok ada error, maka nanti kita alihkan ke link Zoom. Tapi link Zoom-nya belum saya buat. Nah, jadi selama kuliah kita berlangsung, akan menggunakan Google Meet ini terus. Selama belum ada hambatan. Kalau nanti ada hambatan, kita ganti saluran. Kemudian tata cara penilaian. Penilaian pembelajaran dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 semester, yaitu penilaian UTS dan UAS. Mahasiswa dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan penilaian apabila presentasi kehadiran pembelajaran lebih dari 75%. Ini penting sekali teman-teman. Semester kemarin ada beberapa mahasiswa, mereka selalu mengikuti kuliah dan mengumpulkan tugas, tetapi nilainya E. Karena apa? Presentasi kehadirannya di OCW itu kurang dari 75%. Jadi nanti teman-teman yang mengalami kendala, umpamanya ya, hari ini kok sinyalnya jelek di pagi hari, ya udah nanti malam silahkan WA saya, Pak, saya mau absen, tolong dibukakan, tadi ada kendala. Syaratnya seperti itu ya teman-teman, harus ada alasannya. Jangan sampai kamu tidak masuk kok absen, nah itu menjadi masalah kejujuran ya. Jadi teman-teman, OCW sangat penting. Jadi saya harapkan setiap mahasiswa yang mengikuti kuliah saya presensi OCW. Karena kalau kurang dari 75% walaupun nilai kamu A ya, itu tidak bisa disimpan. Kita lanjut. Nilai hasil penilaian pembelajaran memiliki skala 4 yaitu 0 sampai 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dalam penilaian suatu mata kuliah jika nilai akhir pada mata kuliah tersebut minimal 2 atau C. Mahasiswa yang belum mencapai standar nilai kelulusan C dapat diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Nah, perbaikan nilai atau pengajaran remedial diberikan dosen mata kuliah bersangkutan sebanyak 1 kali selama belum yudisium. Nah, ini di semester kemarin juga ada. Setelah yudisium, nilai sudah diumumkan, kemudian siakatnya sudah dikunci, baru konfirmasi. Pak, saya mau mengulang Pak, nilai saya 2. Saya ingin remedi biar mendapat nilai B. Nah, seperti itu bisa asalkan sebelum yudisium. Kalau sudah yudisium maka siakat sudah dikunci ya. Kemudian untuk pengiriman tugas menggunakan email berikut. Ya, emailnya ini. arifranu@staff.uns.ac.id. Nah, kemudian konversi nilainya seperti berikut teman-teman. Nilai A itu lebih dari 85, itu nilainya A, kemudian angkanya 4.
antara 80 sampai 84 ini nilainya angkanya 370, hurufnya amin. Nilai 75 sampai 79 nilainya angka 330. Kemudian skalanya B+. Kemudian 70 sampai 74 angkanya 3, kemudian skala hurufnya B, dan seterusnya. Silahkan dilihat sendiri. Terus kemudian tata cara pengumpulan tugas. Nah, jika mahasiswa berhalangan hadir, tugas tetap dikerjakan dengan berkonsultasi pada teman atau ketua kelas atau dosen tentang materi dan soal tugas terkait. Agar fungsi tugas tercapai, maka pengumpulan tugas harus sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati atau ditentukan. Bagi yang mengumpulkan tugas melewati dari jadwal ketentuan, maka akan dikenakan sanksi pemotongan nilai tugas 5% per hari keterlambatan. Kecuali bagi yang sakit dengan menunjukkan surat keterangan istirahat dari ahli medis. Kemudian tugas merupakan tugas pribadi, hasil akhir kumpulan tugas menjadi portofolio yang merupakan bagian dari penilaian. Semua kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal dan kalender akademik fakultas. Uji kompetensi tiap KD dilaksanakan maksimal 2 kali, yaitu UTS atau uji kompetensi utama dan uji kompetensi remedial. Uji kompetensi utama nilai maksimal 100, uji kompetensi remedial nilai maksimalnya 80. Nah, ini nanti silahkan didiskusikan ketua kelasnya siapa. Nah, teman-teman, untuk penggunaan e-learning, setiap mahasiswa pasti sudah memiliki e-learning. Kalian juga dulu pernah di mata kuliah komputer grafis 1 tentunya sudah terbiasa dengan Spada. Nah, di sini nanti Anda login, kemudian materi mata kuliah reprografi nanti akan saya sediakan atau saya tampilkan di Spada minimal H-1. Kalau ini hari Selasa, berarti hari Senin itu Anda sudah bisa melihat materi yang akan kita bahas di hari Selasa. Jadi H-1 sudah bisa melihat modul atau materinya. Nah, kemudian cara masuk Spada, Anda masuk FSRD, program S1 FSRD, S1 Desain Komunikasi Visual FSRD, kemudian cari semester genap. Dicari semester 4 di KV FSRD, cari metodologi reprografi. Nah, setelah itu tentunya Anda tidak akan bisa masuk langsung. Anda harus memasukkan enroll key. Nah, enroll key-nya ketik aja reprografi strip atau min B. Nah, nanti baru bisa masuk. Nah, software yang akan kita gunakan ada Adobe Illustrator, Photoshop, dan InDesign. Kalau Illustrator jelas kita nanti bisa gunakan untuk membuat dokumen gambar dalam format dengan format vektor ya. Kemudian Photoshop untuk mengolah foto. Kemudian Adobe InDesign itu fungsinya adalah membuat tata letak halaman, bisa buku, koran, dan media grafis lainnya. Jadi biasanya di sini digunakan untuk membuat layout buku, koran, LKS, dan lain sebagainya. Nah, ini Adobe InDesign. Terus kemudian reprografi ini saya sudah membuat kelompok, teman-teman. Di sini nanti tugasnya Anda membuat materi sesuai dengan kelompoknya. Di sini contoh kelompok 1, sejarah budaya cetak dan grafika. Kelompok 2, desain grafis dan elemen desain grafis. Kelompok 3, media komunikasi grafis seperti surat kabar, media MKG itu media komputer grafis ya. MKG berjilid, MKG halaman tunggal. Kemudian perwajahan dan pracetak dan lain sebagainya, teman-teman.
Ini sudah saya bikin kelompok, jadi nanti untuk pertemuan 2 dan 3 itu adalah kita menyelesaikan presentasi ini. Jadi nanti maju per kelompok. Di sini saya tuliskan siapkan materi dalam PowerPoint. Nah, jadi harapan saya itu sebelum saya memberikan materi, Anda sudah ada apa ya? Ada gerakan ya, atau mencari dulu. Jadi Anda mencari, saya tidak menuntut untuk membuat presentasi yang sempurna, tetapi minimal Anda sudah ada dasar dulu. Ya. Jadi nanti untuk masuk di materi yang saya bawakan, nanti Anda karena sudah punya modal, punya dasar, maka nanti akan bisa sharing ataupun diskusi. Jadi materi tidak hanya dari dosen saja. Nah, ini untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kelompok 5, 6. Di sini materinya kelompok 5 adalah proses cetak relief, cetak dalam, cetak offset. Bentar, ini ada yang gabung. Saya buka dulu. Oke. Saya ulangi ya. Jadi untuk kelompok 5 di sini adalah cetak relief, cetak dalam, cetak offset, cetak digital. Kemudian kelompok 6 mempersiapkan final artwork. Kemudian kelompok 7 perangkat pendukung grafika. Nah, jadi kalau perangkat pendukung itu mulai dari alat offsetnya, kemudian komputer untuk setting, kemudian ada tinta, ada kertas, nah itu, dan lain sebagainya. Itu teman-teman untuk materi pertemuan pertama kita. Jadi hari ini kita baru persiapan untuk materi selanjutnya. Oke, kalau kita pelajari ya teman-teman, reprografi merupakan kegiatan penggandaan atau pengulangan sebuah dokumen. Dalam reprografi terdapat 3 konsep utama, yaitu copying atau penggandaan dan menyalin atau sering disebut microcopying. Kemudian selanjutnya ada copy atau copying atau salin. Berciri salinan yang dibuat sama besar dengan dokumen asli dalam bentuk satu salinan atau lebih. Jadi sebenarnya reprografi ini adalah teknik bagaimana menggandakan dokumen itu menjadi banyak. Kalau dulu kalau kita bahas ya, analogi paling mudah adalah gini. Seorang guru yang sakti, nah kita lepas ya, maksudnya kita pakai analogi lepas, jadi lepas dari materi kuliah. Jadi kalau dulu yang pertama, dokumen itu pertama itu kan seperti jimat ya. Kalau kalian pernah lihat film kungfu waktu kecil, itu ada rebutan kitab. Ya. Kitab jurus apa ya yang sakti itu rebutan, diperebutan. Karena apa? Kitab zaman dulu itu ditulis tangan. Sehingga adanya cuma satu-satunya di dunia, cuma satu kitab itu, sehingga menjadi perebutan banyak orang. Nah, setelah ditemukannya mesin pengganda, nah kalau dulu itu yang pertama itu mesinnya namanya dengan teknik litografi ya. Litografi itu teknik jadi tidak ditulis di kertas, tapi dipahat pada batu. Tulisan-tulisan tersebut dipahat dalam batu, kemudian di atasnya dikasih darah hewan. Kalau nggak darah hewan ya mungkin pengganti tinta ya, pengganti tinta. Kemudian setelah itu apa? Kertasnya ditempel, kemudian ditekan batunya tersebut. Sehingga setelah dibuka, itu menjadi selembar kertas yang ada tulisannya. Dan kemudian dijilidnya mungkin dijahit. Nah, setelah ditemukan
eh, teknik litografi ini, orang tidak lagi merebut satu kitab, tetapi punya kopian beberapa. Sehingga ada yang pegang kitab ini di ujung utara, ada pegang kitab ini ujung barat, ada yang punya ini di ujung timur, dan lain sebagainya. Sehingga yang diburu tidak hanya satu orang aja yang punya kitab ini. Nah, setelah itu ditemukanlah mesin reprografi modern, sehingga buku kitab itu banyak, orang sudah tidak rebutan lagi, bisa beli di Gramedia, ya, sudah beli di Gramedia. Karena apa? Sudah ada mesin cetak modern. Hingga nanti seperti di tahun sekarang, maka muncul e-book. Setelah mesin cetak ini sudah banyak yang punya, maka buku ini mengalami ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Basah kena air. Kemudian yang kedua dimakan rayap, terus mungkin dipinjam temannya nggak dikembalikan. Itu adalah masalah untuk buku cetak seperti ini. Sehingga apa? Akan ada teknik yang namanya digital. Sehingga buku-buku ini tidak lagi dicetak dalam kertas, tetapi disimpan dalam media digital, dalam format file, PDF atau file yang lainnya. Nah, sehingga bukunya berupa e-book, ya, e-book, sehingga orang tidak berebut lagi juga. Karena apa? Semuanya kalau terkoneksi dengan internet maka dia bisa ambil. Nah, seperti itu teman-teman. Medianya mungkin bisa berubah-ubah teman. Mulai dari teknik pembuatannya, teknik cetaknya, tetapi untuk layout, nah layout itu seperti ini, penataan teks, penataan gambar, dan lain sebagainya, ini tekniknya tetap sama, mulai dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau dulu mungkin pakai tangan, ditulis satu persatu, digambar satu persatu, tapi kalau sekarang kan sudah ketik. Nah, ketiknya pun menggunakan ketik komputer. Nah, sistem-sistem seperti ini yang akan kita pelajari. Mesinnya bisa berubah, tetapi teknik pembuatannya tetap sama. Mulai bikin layout, kemudian bagaimana mendesain cover yang menarik, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin pengantar dasar atau pengantar awal bagaimana sih metode reprografi ini. Tentunya teknik di reprografi tidak hanya tunggal ya, mulai dari teknik litografi, kemudian cetak saring itu sablon, kemudian ada cetak offset yang pakai mesin Hamada, kemudian sekarang ada mesin copy digital printing, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman gambaran awal dalam mata kuliah metode reprografi. Bila ada pertanyaan atau diskusi mengenai tugas ataupun yang lain sebagainya, silahkan kami buka forum untuk diskusi. Silahkan. Masih Ada yang aman ingin kok, jadi saya. didiskusikan teman-teman? Ya. Oke, jadi saya ulangi lagi ya, saya share screen sekali lagi. Untuk tugas kalian hari ini adalah di sini teman-teman. Nah, di sini. Tugas kelompok ini silahkan berdiskusi dengan temannya untuk mempersiapkan. Jadi kalau saya hitung semua ada 7 kelompok. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti 4 kelompok di pertemuan 2, kemudian 3 kelompok di pertemuan ketiga. Jadi ini silahkan berdiskusi dengan temannya. Bagaimana sih sejarah budaya cetak? Terus grafika itu apa? Nah, itu silahkan dibahas sehingga nanti bisa kita diskusikan bersama. Nah, ini ya. Nah, tadi yang baru saja bergabung, pesan saya, Anda walaupun terlambat jangan sampai lupa untuk absensi OCW, karena ini sangat penting absensi OCW.
Ini ya teman-teman ya. Oke, silahkan tanya kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Di rumah, Pak. Ini kalian Di ada rumah, di Pak. kampus Di atau rumah, di Pak. rumah masing-masing ini? Di rumah. Ini teman kalian juga ada yang di kampus itu di bawah itu. Ya, ini saya di atas di kanopi karena kantor FSRD Gedung 4 baru direnovasi. Jadi total kantornya dirusak semua. Oke teman-teman, nggak ada yang didiskusikan ya, berarti cukup ya. Oke, kalau gitu kan kita nggak perlu perkenalan ya, karena kita sudah ketemu beberapa kali. Jadi untuk kuliah hari ini saya cukupkan. Terima kasih sudah bergabung dan selamat mengerjakan tugas dan selalu jaga Waalaikumsalam. kesehatan. Oke, saya akhiri. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, oke sama-sama. Nanti rekaman kuliah hari ini saya beri linknya ya, kalau sudah selesai di render. Oke.